everyone. Open the Open the book book. with us. Sarah. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal pajak nih sama teman-temanku juga. Jadi ada Sally. Say hi dulu, Sally. Hai. Ada Henny. Hai. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas soal apa, Sally? Kita bakal bahas soal apa hari ini? Rekonsiliasi fiskal dan kasus pengisian SPT. Nah, jadi kita mulai dari siapa dulu nih yang mau bahas nih? Sally dulu. Ya, guys, ngomongin soal pajak nih ya. Kalian tahu nggak sih apa itu rekonsiliasi fiskal menurut kalian? Ada yang pernah dengar nggak? Iya nih, kalau aku sih pernah dengar sih, pernah belajar juga pas SMK. Ya ingat, lupa ingat gitulah. Ya. Henny nih? Kalau aku sih pernah dengar itu ya, pas kayaknya waktu itu aku SMK pernah ngedengerin tentang rekonsiliasi fiskal sekilas gitu. Cuman sekarang tuh udah agak nggak ingat. Dalam perhitungannya ya, yang membedakan. Kalau menurutku ya, rekonsiliasi fiskal itu yang salah satu perhitungannya tuh bedanya tuh kayak aset tetapnya di perbedaan antara yang kayak biasa kita buat di perusahaan sama di pajak itu berbeda. Iya nggak sih? Ya, betul itu. Salah satu perhitungannya seperti itu, perbedaan di perhitungan aset tetapnya. Jadi, rekonsiliasi fiskal itu dilakukan oleh wajib pajak atau WP karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi atau komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Jadi, begitu guys. Oh gitu. Terus Syar, perbedaan mendasar dalam menyusun laporan keuangannya gimana tuh? Ya, jadi laporan keuangan komersial itu menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial, sedangkan laporan keuangan fiskal itu menghitung pajak. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan atau undang-undang pajak penghasilan atau disingkat UU PPH gitu, Hen. Oh gitu. Iya. Karena perbedaan penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan laba atau rugi suatu perusahaan itu juga berbeda ya, Syar. Terus Shirley, apakah wajib pajak harus melakukan pembukuan untuk memenuhi kedua tujuan tersebut? Sepertinya kalau wajib pajak tersebut harus menyusun 2 laporan keuangan deh yang berbeda. Karena akan terjadi pemborosan waktu, tenaga, uang, dan juga akan terjadi tidak tercapainya tujuan, menghindari manipulasi perpajakan. Oh gitu. Menarik kan topiknya kalau udah ngomongin soal pajak. Iya nih, aku jadi makin penasaran deh. Oke, kita bahas tuntas topik pembahasan tentang rekonsiliasi fiskal ini, guys. Tetap ikutin kami ya. Yes. Lanjut nih sama yang pembahasan tadi. Aku kan ada nanya nih, apakah wajib pajak itu harus melakukan pembukuan untuk memenuhi kedua tujuan tersebut? Ada nggak sih menurut pendapat ahli di bidang pajak yang bisa mengatasi masalah harus menyusun 2 laporan keuangan yang berbeda? Menurut buku yang saya baca itu, Hen, ada. Menurut Bambang Kesit, pada tahun 2001, untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu yang pertama, laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, ada laporan keuangan fiskal ekstra kontabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan bisnis.
perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan atau ekstra akuntabel melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi tersebut. Dan yang terakhir, laporan keuangan fiskal disusun untuk menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya gimana? Artinya pembukuan yang diselenggarakan perusahaan itu didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis, maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan. Nah, untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, serta tercapainya tujuan efisiensi, maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua ini, di mana pendekatan kedua ini perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal, barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut, Hen. Oh gitu. Terus ada nggak sih penyebab perbedaan laporan keuangan komersial sama si fiskal ini? Ada dong. Oh ya, Angel? Apaan tuh? Ya, jadi penyebabnya ada perbedaan prinsip akuntansi, ada perbedaan di metodenya, di prosedur akuntansinya, serta perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan juga biayanya. Iya, Angel, tepat itu. By the way, mau tanya dong, Angel, bukankah prinsip akuntansi itu ada banyak? Semuanya termasukkah? Atau ada prinsip-prinsip tertentu yang menjadi penyebab perbedaannya? Iya tuh, Angel. Kalau nggak salah ada 10 prinsip akuntansi. Salah satunya itu prinsip entitas ekonomi, prinsip matching konsep, terus prinsip berkesinambungan. Iya nggak sih? Nah, itu dia bedanya prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangan antara komersial dan juga fiskal. Ada yang namanya prinsip konservatisme, prinsip harga perolehan atau cost, dan juga prinsip pemadanan atau matching antara biaya dan juga manfaatnya, guys. Oh, ya, I see. Terus, Jo, perbedaan ketiganya di prinsip akuntansi itu ada apa aja ya? Prinsip yang pertama ya, prinsip konservatisme itu penilaian persediaan berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan juga nilai realisasi bersihnya. Dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui akuntansi komersial, tapi tidak diakui dalam fiskal. Kalau untuk prinsip harga perolehan atau cost, di akuntansi komersial, harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh dimasukkan unsur harga perolehan produksi sendiri, unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Natura itu gimana ya? Natura itu kayak misalnya kita kasih bonus untuk pegawai kita. Pokok yang di luar gaji lah gitu. Sedangkan kalau dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengeluaran ataupun biaya yang bisa dipotong. Sedangkan kalau untuk prinsip pemadanan atau matching antara biaya dan juga manfaat, di akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Maksudnya itu disusutkan saat misalnya kita punya mobil itu bisa hasilkan uang untuk kita. Baru kalau di perusahaan yang di komersial itu baru dilakukan penyusutan. Tetapi kalau di dalam fiskal, penyusutan itu dimulai sebelum menghasilkan, seperti alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Jadi pas beli itu udah dihitung gitu, walaupun dia belum dapatkan uangnya gitu. Oh gitu. Terus tadi kan Angel ada sebutkan tuh perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, serta perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Nah, di perbedaan metode dan prosedur akuntansi itu ada apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Oke, baik. Kalau di perbedaan metode dan prosedur akuntansi, kan ya yang tadi Heni tanyakan, benar bukan? Iya, benar yang itu.
Nah, kalau di perbedaan metode dan prosedur akuntansi, itu ada metode penilaian persediaan, metode penyusutan dan amortisasi, dan metode penghapusan piutang. Saya jelasin satu-satu ya guys. Kalau kita berbicara soal metode penilaian persediaan, di akuntansi komersial bebas memilih beberapa metode perhitungan atau penentuan harga perolehan persediaan, seperti metode rata-rata atau average, metode FIFO, first in first out atau masuk pertama keluar pertama, atau metode LIFO, last in first out atau masuk terakhir keluar pertama. Ada pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Sedangkan di dalam fiskal itu hanya boleh memilih dua metode, yaitu metode rata-rata atau FIFO. Itu guys, yang pertama mengenai metode penilaian persediaan. Lanjut ya guys. Yang kedua, ada metode penyusutan dan amortisasi. Kalau di akuntansi komersial boleh memilih metode penyusutan, antara lain ada metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, metode jam kerja, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis atau kelompok, metode anuitas, dan lain-lain. Untuk semua kelompok harta berwujud atau aset tetap. Sedangkan kalau dalam fiskal, metode penyusutannya lebih terbatas, yaitu ada dua, metode garis lurus dan saldo menurun ganda untuk yang non-bangunan atau kelompok harta berwujud jenis non-bangunan tersebut. Sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi hanya boleh metode garis lurus saja. Di samping perbedaan metodenya itu, yang membedakan termasuk umur manfaat atau umur ekonomisnya. Kalau di dalam akuntansi komersial, manajemen itu bebas menentukan sendiri berapa tahun yang mau disusutkan. Sedangkan kalau dalam fiskal, umur manfaat atau umur ekonomisnya diatur dan ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Juga ya guys, di akuntansi komersial boleh mengakui nilai residu, sedangkan di fiskal tidak diperbolehkan dalam menghitung penyusutannya guys. Dan yang terakhir itu metode penghapusan piutang. Kalau di akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan kalau di dalam fiskal itu sendiri, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan oleh atau untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan. Gitu. Gitu. Oke, keren sih penjelasannya. Terus tuh karena ada perbedaan tersebut lumayan ribet ya ngitungnya. Jadi kita mesti kuasai antara akuntansi komersial dan fiskal juga ya guys. Keren sih menurut gue. Terus lanjut ya perbedaan yang ketiga tadi terkait perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Mungkin bisa tanya nih ke Angel kalau penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya apa aja sih, Angel? Jadi, contohnya itu ada yang pertama, penggantian atau imbalan diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Yang kedua, penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN, atau BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu. Yang ketiga, bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal Ventura dari badan pasangan usaha. Yang keempat, hibah, bantuan, dan sumbangan. Yang kelima, iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dari dana pensiun. Dan yang terakhir, ada penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan objek pajak atau bisa dilihat di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi contoh-contohnya tuh kayak gitu, Hen, menurut aku, yang aku tahu ya. Oke, thank you ya untuk penjelasannya, Jel. Terus lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Maaf banget banyak tanya karena aku jujur penasaran banget sama rekonsiliasi fiskal ini. Nah,
kalau penghasilan tertentu yang diakui di akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Jadi dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKT atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya itu apa aja sih, Jo? Nah, kalau yang tadi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Pertanyaan ini penghasilan yang merupakan pengenaan pajaknya yang bersifat final. Contohnya itu ada yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi secara pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa undian. Nah, kalau misalnya kalian bingung nih, undiannya tuh gimana sih? Undian tuh contohnya kayak gini, misalnya kalian nih nonton TV nih, biasa kan ada tuh iklan-iklannya yang kasih hadiah, brand ini kasih hadiah, ini itu. Ah, itu dari situ kita calling, kita dapatin, oh misalnya dapat 10 juta, selamat gitu kan. Berarti kan kita dapat hadiah tuh. Ah, ini penghasilan berupa undian. Yang Dan ketiga, itu dikenakan tarif 25% ya. betul loh. Nah, yang ketiga nih, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Transaksi derivatif yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Dan yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah, bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan juga penyewaan tanah maupun bangunan. Dan yang kelima, penghasilan tertentu lainnya. Penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian, penyidikan, tindak pidana, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, ada dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Gitu guys. Contohnya banyak juga ya ternyata. Jadi itu contoh-contohnya guys. Oh ya, ada gak sih guys penyebab lain dari penghasilan tersebut? Ada dong, share. Apa tuh? Nah, yang pertama ada kerugian usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial sendiri, kerugian tersebut mengurangi laba bersih. Sedangkan dalam fiskal, kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan atau laba kena pajak. Nah, yang kedua, ada kerugian suatu usaha di luar negeri. Nah, kalau dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang. Sedangkan dalam fiskal, kerugian tahun sebelumnya itu bisa dikurangkan dalam penghasilan laba kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun. Ingat ya, 5 tahun. Ya, Itu boleh lewat 5 tahun nggak? Ya. nggak boleh dong. Kan kompensasinya hanya selama 5 tahun aja. Oh, oke, baik. Lanjut, Hen. Menarik nih. Iya, oke, aku lanjut ya. Nah, yang terakhir itu ada penyebab perbedaan lain dari penghasilan. Ada imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Nah, imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Oh, paham. Jadi nggak boleh melebihi kewajaran ya. Benar banget. Bentar nih, aku pengen nanya nih guys. Kalian tahu nggak kalau pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. Tapi dalam fiskal nih, pengeluaran tersebut nggak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto kan? Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Di dalam SPT tahunan PPH merupakan koreksi fiskal positif. Benar kan, guys? Ya, benar tuh, Hen. Terus contohnya tuh apa aja, Angel? Jadi, contoh-contohnya secara rinci diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Jadi, contoh-contohnya itu ada 1. Yang pertama, imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natural. Yang kedua, cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan juga pertambangan. Yang ketiga, pajak penghasilan. Yang keempat, sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, dan juga sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan. Dan yang kelima, biaya dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, ataupun anggotanya.
Dan yang terakhir nih, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak, atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain sebagainya. Wah, jadi kita tuh harus benar-benar paham agar bisa merekonsiliasi fiskal dengan baik ya guys. Lanjut nih, perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi berapa? Hayo, siapa ada yang tahu? 4 bukan? Bener nggak sih? Iya, 4 kayaknya. Salah nih, yang benar itu hanya ada 2. Oh gitu. Apa aja sih emangnya kalau ada 2? Jadi perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi 2. Ada perbedaan tetap atau perbedaan permanen dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu. Perbedaan tetap sendiri terjadi karena transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial, tetapi tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap itu mengakibatkan laba rugi bersih menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan penghasilan atau laba kena pajak menurut fiskal. Nah, contoh perbedaan tetap itu antara lain yang pertama, penghasilan yang pajaknya bersifat final seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua itu ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh PT Koperasi, BUMN, BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan, reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, yang terakhir itu ada biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan atau non-deductible expense. Menurut fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oh iya, aku ingat. Sekarang aku bakal coba tambahin ya mengenai perbedaan waktunya. Ya. Kalau perbedaan waktu itu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan juga biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial, tetapi belum diakui menurut fiskal ataupun sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh, perbedaan ini antara lain, yang pertama, pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta tak berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain sebagainya. Wah, keren-keren. Makin banyak ya ilmunya yang kita dapatkan kalau kita sudah ngomongin soal pajak. Yes, bener nih. Jadi, apalagi nih yang bakal kita bahas nih, teman-teman? Nah, teman-teman jangan lupa ya dengerinnya tuh sambil nyemil, biar kalian nggak bosan dengerin podcast kita. Betul. Nyemil apa, Hen? Bentar nih, aku ada sesuatu. Kita lihat nih, teman-teman. Nah, guys, aku ada ini nih, keripik singkong dari keripik asli. Kalian bisa cobain ini rasanya enak banget. Tuh, punya aku dari full, jadi sisa segini doang. Kalian mau nggak? Kita bakal taruh link Instagramnya di kolom sini ya guys nanti. Iya, nih guys, aku cobain ya, karena ini menurut aku enak banget nih. Nih, tuh. Ini buatan lokal loh guys. Yes. Jangan lupa di order ya. Iya, jangan lupa guys. Ini hanya ada sebulan sekali doang, yang di Pontianak harus banget sih, must try. Oke. Kita kembali lagi nih ke topik ya. Kita kembali lagi ke topik. Boleh banget. Nah, jadi apa lagi nih yang bakal kita bahas? Oke, kita bakalan bahas tuh tentang teknik rekonsiliasi fiskal. Nah, bentar ya teman-teman. Kita bakal bahas soal teknik-tekniknya nih. Gimana cara rekonsiliasi fiskal yang tepat? Nah, aku lanjut ya guys. Teknik rekonsiliasi fiskal itu dilakukan dengan cara yang pertama. Bentar guys. Gak apa-apa, saya
aja. bakal mikir dulu nih, nggak apa-apa. Ya, teknik rekonsiliasi fiskal itu yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Dan yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan kembali sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal. Lanjut dong, siapa nih Aku yang ya, aku bisa? lanjutin ya. Oke. Nah, yang ketiga itu ada, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang artinya itu menambah laba menurut fiskal. Terus yang terakhir itu ada, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang artinya itu mengurangi laba menurut fiskal. Oke, jadi itu cara teknik-tekniknya ya guys. Jadi benar kita banget. bakal tampilin format-formatnya gimana aja. Ada 2. Ada format 1 dan format 2. Kalian bisa lihat di slide PPT kami ya, bakal kami tampilin di sini. Jadi itu ada koreksi fiskal positif dan juga koreksi fiskal negatif ya guys. Jadi yang pertama itu perbedaan yang dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif. Apa aja sih yang dimasukin? Yang pertama itu pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui dalam akuntansi. Dan yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi ataupun sebaliknya. Dan yang perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif yang ada di bagian bawah ya guys ya. Yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui dalam akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Dan yang terakhir, suatu pendapatan lebih dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Jadi, rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak, badan maupun wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi secara komersial. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mempermudah pengisiannya nih, pengisian SPT tahunan PPh dan untuk menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPh kalian. Rekonsiliasi yang dibahas hanya dibatasi pada rekonsiliasi laba rugi. Itu guys. Oke, benar. Lanjut ya. Ada namanya rekonsiliasi fiskal dan kasus pengisian SPT. Oke, jadi aku bakalan ngasih tahu kalian nih, ada kasus pengisian SPT tahunan pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu SPT tahunan PPh wajib pajak badan. SPT-nya itu 1771, itu untuk badan, ingat ya. Nah, yang kedua itu ada SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto dari suatu usaha atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final dari penghasilan lain. Itu masuk ke SPT 1770 khusus untuk usahawan yang kerjanya freelancer juga bisa ya guys, masuk di SPT 1770. Yang ketiga itu ada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga itu ada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan
dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, itu masuknya ke SPT 1770S. S itu maksudnya sederhana, di mana penghasilannya itu melebihi 60 juta, guys. Nah, yang keempat itu ada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi 60 juta. Itu masuknya dalam SPT 1770 SS atau SS itu singkatan dari sangat sederhana, di mana dia memiliki penghasilan brutonya itu tidak melebihi 60 juta. Nah, untuk PNS itu, meski penghasilannya tidak melebihi 60 juta, dia tetap masuk dalam SPT 1770S. Oh, jadi gitu, Hen. Jadi ada lanjutannya nggak ya soal itu? Ada dong. Nih, dengerin. Hen, mau tanya dong, Hen, mengenai kode-kode tuh 1771 dengan 1770, itu kode-kodenya ya? Untuk Ya. yang WP Badan kodenya berapa? 1771, Shirley. Oh, jadi kalau WPOP 1770 ya? Iya, benar. Lanjut, Hen. Oke. Aku bakal ngasih tahu nih bentuk dan isi SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Ingat ya, wajib pajak badan. Nah, SPT tahunan PPh wajib pajak badan itu terdiri atas induk SPT dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Induk SPT dan lampirannya masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formulir sebagai berikut. Nih, yang pertama itu ada kode formulirnya 1771, di mana itu adalah surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan. Lampirannya itu induk SPT. Nah, kode formulir 1771 strip 1 itu untuk menghitung penghasilan neto fiskal. Itu ada dalam lampiran yang pertama. Nah, yang ketiga itu ada 1771 strip 2. Perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Itu ada di lampiran yang kedua. Terus yang keempat ada 1771 strip 3. Itu isinya kredit pajak dalam negeri. Oke, lampirannya itu lampiran yang ketiga. Nah, selanjutnya itu ada 1771 strip 4, PPh final dan penghasilan yang tidak termaksud objek pajak. Nih, itu ada di lampiran yang keempat. Selanjutnya ada 1771 strip 5. Isinya itu ada daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, serta ada daftar susunan pengurus serta komisaris. Itu ada lampiran yang ke-5. Terus yang terakhir itu ada 1771 strip 6 yang isinya itu ada yang pertama daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, yang kedua itu ada daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, yang ketiga itu ada daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Itu ada di lampiran yang ke-6. Oh, jadi gitu. Selain itu ada lampiran lain nggak sih? Kalau teman-teman ingat gitu. Kalau nggak salah sih ada lampiran khusus ya, tapi aku tuh udah agak lupa gitu lampiran khususnya itu terdiri dari apa aja. Ada yang bisa jelasin nggak? Aku coba ingat-ingat ya. Ini kayaknya banyak banget nih kalau lampiran khususnya nih. Jadi kalian jangan bosan ya dengarnya ya. Jadi yang pertama nih ada lampiran khusus 1A. Itu tentang daftar penyusutan dan juga amortisasi fiskal. Lampiran khusus 2A tentang perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Yang ketiga, lampiran khusus 3A tentang pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki perhitungan. Salah guys, salah ngomong anjing. Salah. Santuy. Jadi nih, selain lampiran-lampiran tadi yang udah dijelasin sama Hendy, ada lampiran lain nih, yang lampiran khusus yang tadi saya tanyain. Jadi aku bakal coba untuk jelasin ya, karena ini lumayan banyak, jadi kalian harus sabar nih dengerin, harus siapin telinga juga ya. Yang pertama itu ada lampiran khusus 1A tentang daftar penyusutan dan amortisasi pajak. Yang kedua ada lampiran khusus 2A tentang perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Yang ketiga ada lampiran khusus 3A tentang pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keempat, ada lampiran khusus 3A strip 1 tentang pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Yang kelima,
ada lampiran khusus 3A strip 2 tentang pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Yang keenam, ada lampiran khusus 4A tentang fasilitas penanaman modal. Yang ketujuh, ada lampiran khusus 5A tentang daftar utama cabang perusahaan. Yang kedelapan, ada lampiran khusus 6A tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 26 ayat 4. Dan yang kesembilan, lampiran khusus 7A tentang kredit pajak luar negeri. Yang ke-10, lampiran khusus 8A tentang transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan yang meliputi lampiran-lampiran, yakni yang pertama lampiran 8A strip 1 untuk perusahaan manufaktur. Jadi ini berdasarkan itu ya, bidang usahanya ya. Lampiran 8A strip 2 untuk perusahaan dagang, lampiran 8A strip 3 untuk bank konvensional, lampiran 8A strip 4 untuk bank syariah, lampiran 8A5 untuk perusahaan asuransi, lampiran 8A6 untuk perusahaan non-kualifikasi. Jadi itu guys, banyak banget kan? Jadi kalian tuh harus pelan-pelan dengerinnya. Kalau bisa slow motion aja juga nggak apa-apa kok. Aku tahu pasti kalian juga pusing dengarnya. Ya, oke, thank you ya Jel untuk penjelasannya. Jujur aku tuh udah lumayan lupa untuk tentang lampiran khusus ini, dan makasih banyak udah ngasih tahu aku lagi untuk mengingat kembali lampiran khusus ini. Ya. Thank you so much. Jadi setelah ini kita bakal bahas tentang apa nih? Kasus-kasus pasti kan di setiap itu pengisian kan ada kasus-kasusnya nih, kayak misalnya ada apa ini itu gitu. Jadi kan teman-teman bisa tahu nih contohnya tuh gimana sih, kayak masalahnya tuh apa gitu. Iya. Jadi Shirley bakal menjelaskan nih gimana, apa aja sih kasus-kasusnya, contohnya gitu, salah satunya aja gitu. Ya, nanti ya jangan di skip deh, pokoknya videonya ini harus tonton terus sampai habis. Iya, betul. Biar kalian ngerti nih, jangan setengah-setengah. Kalau nontonnya setengah-setengah, dapat ilmunya juga setengah-setengah dong. Benar? Benar. Ingat ya, kalau kalian bosan tuh tinggal sambil dengerin, sambil nyemil, atau enggak ngopi sekalian. Sambil rebahan juga nggak apa-apa, sambil pakai headset baring gitu, dengar. Paham kan, dan ilmunya dapat. Iya, bener banget cuy. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai teori tentang rekonsiliasi fiskal, kali ini kita akan membahas tentang kasus pengisian SPT, di mana pengisian SPT yang kita bahas adalah SPT tahunan badan. Berikut terlampir contoh soal yang kita bahas. Berikut adalah data dari PT Dreamworks untuk pajak tahun 2014. Yang pertama ada informasi umum. Nama wajib pajak PT Dreamworks, NPWP dengan nomor 01.242.132.5 strip 701.000. Telepon atau fax dengan nomor 021 strip 887808. Jenis usaha merupakan perdagangan umum. Alamat berada di Jalan Bintang Alam nomor 12 Jakarta Barat. Pembukuan yang digunakan merupakan pembukuan rupiah. Periode pembukuan adalah 1 tahun. 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2014. Pengurus Direktur Utama Bapak Benjamin Benny Krupp, SEAKCA, MPWP dengan nomor 01.211.232.2 strip 701.000. Yang kedua adalah informasi keuangan. Terlampir pembukuan PT Dreamworks mulai dari penjualan bersih hingga laba bersih menurut komersial. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama berapa koreksi fiskal positif dan negatif sehingga mendapatkan laba bersih menurut fiskal. Yang ketiga adalah informasi yang digunakan sebagai dasar penyesuaian perhitungan laba rugi fiskal. Yang A,
Kendaraan dibeli pada tanggal 21 Mei 2014 dengan harga perolehan 150 juta rupiah, disusutkan dengan metode garis lurus dan ditetapkan nilai sisa sebesar 20 juta rupiah. Dalam keuangan fiskal, kendaraan tersebut termasuk golongan 2 dengan taksiran umur komersial selama 6 tahun. Poin B, di dalam beban pajak terdapat pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar 12 juta rupiah dan sisanya merupakan angsuran PPh pasal 25 tahun 2014. Poin C, bangunan dibeli pada tanggal 22 September 2004 dengan harga perolehan 340 juta rupiah dengan nilai sisa 20% dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus serta digolongkan dalam bangunan permanen dalam laporan keuangan komersial. Umur ekonomisnya 15 tahun. Poin D, peralatan kantor diperoleh dengan harga 25 juta rupiah, nilai residu 10% dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan dikategorikan sebagai golongan pertama dengan diperoleh pada tanggal 9 September 2013 dengan umur manfaat komersial selama 3 tahun. Poin E, beban lain-lain yang memiliki daftar nominatif senilai Rp8.888.000. Poin 4. Informasi lain yang digunakan sebagai dasar pengisian SPT tahunan PPh adalah 4A. Selama tahun 2014, perusahaan telah menjual hasil produksinya kepada Dinas Catatan Sipil Pontianak dengan NPWP 02.122.242.4/701.000 yang beralamat di Jalan Sutoyo nomor 13. Transaksi ini dilakukan dengan nilai 3,3 M rupiah, belum termasuk PPNBM 15% tarifnya. Poin 4B, PT Dreamworks juga merupakan importir yang sudah memiliki angka pengenal impor atau API. Pada bulan September 2014, perusahaan mengimpor bahan baku dari Jepang dengan harga 9.213.100 yen. Dikenakan beban angkut senilai 2% dan asuransi selama perjalanan sebesar 1% dari nominal barang yang diimpor. Atas transaksi ini juga dikenakan bea masuk sebesar 10% dan bea masuk tambahan sebesar 15% dari CIF atau CIF. Diketahui bahwa kurs BI 1 yen adalah Rp135, sedangkan kurs dari Kementerian Keuangan 1 yen sebesar Rp136. Perusahaan membayar bea masuk dan PPh pasal 22 impor kepada Ditjen Bea dan Cukai Pelabuhan dengan NPWP 02.342.2/701.000 yang beralamat di Jalan Pak Kasih nomor 120 Pontianak. Poin 4C. Tarif pajak atas laba usaha di Singapura sebesar 20%. Poin 4D. Tarif pajak atas bunga obligasi di Brazil sebesar 18%. Angsuran PPh pasal 25 selama tahun 2014 adalah 5 juta rupiah per bulan. Poin 4F. Laba rugi fiskal beberapa tahun terakhir adalah laba fiskal tahun 2007 sebesar 320 juta rupiah, laba fiskal tahun 2008 sebesar 750 juta rupiah, laba fiskal tahun 2009 sebesar 300 juta rupiah, rugi fiskal tahun 2010 sebesar 50 juta rupiah.
Rugi fiskal tahun 2011 sebesar 413 juta rupiah. Laba fiskal tahun 2012 sebesar 350 juta rupiah. Laba fiskal tahun 2013 sebesar 210 juta rupiah. Poin 5. Daftar pemegang saham. Yang pertama adalah PT Adijaya dengan NPWP 01.216.755.5/701.000 dengan jenis saham biasa. Jumlah lembarnya adalah 200.000 lembar saham dengan nominal per lembar saham adalah Rp12.000. Daftar pemegang saham yang kedua adalah PT Nusantara Jaya dengan NPWP 01.1.645.4/701.000 dengan jenis saham biasa dengan perolehan 125.000 lembar saham dengan nominal per lembar saham adalah Rp12.000. Dan yang terakhir adalah PT Jaya Berjaya dengan nomor 01.365.4/701.000 dengan jenis saham biasa dengan jumlah lembar saham 75.000 lembar saham dan nominal per lembar saham adalah Rp12.000. Disclaimer, sekali lagi, soal yang kami bahas atau kami tampilkan merupakan soal yang pernah kami pelajari di SMK. Jadi data-data ini merupakan yang telah kami pelajari sebelumnya agar dapat mengisi SPT dengan baik dan benar. Permintaan. Yang pertama, susunlah rekonsiliasi fiskal untuk menyiapkan laporan laba rugi fiskal dan buat daftar penyusutan untuk aset tetap. Yang kedua, hitunglah kredit pajak dalam negeri. Yang ketiga, hitunglah kredit pajak luar negeri. Yang keempat, hitunglah PPh pasal 29 tahun 2015. Yang kelima, hitunglah angsuran PPh pasal 25 tahun 2016. Yang keenam, isi SPT tahunan badan. Berikutnya kita masuk ke perhitungan penyusutan aset tetap. Yang pertama adalah kendaraan. Kendaraan diperoleh pada tanggal 21 Mei 2014 dengan harga perolehan 150 juta dan nilai residu 20 juta. Umur manfaat untuk komersial adalah 6 tahun sesuai yang disebutkan di soal dan umur manfaat untuk fiskal adalah 8 tahun dengan golongan 2. Mari kita hitung beban penyusutan per tahunnya. Untuk komersial itu harga perolehan dikurangi residu dibagi dengan umur manfaat. 150 juta dikurang 20 juta dan dibagi 6 tahun. Dapatlah perhitungan beban penyusutan komersial per tahun adalah Rp21.666.667. Sedangkan untuk perhitungan secara fiskal beban penyusutan per tahunnya adalah dengan rumus harga perolehan dibagi umur manfaat. 150 juta langsung dibagi 8 tahun. Dapatlah beban penyusutan per tahun fiskal adalah Rp18.750.000. Untuk kendaraan yang disusutkan pada tahun 2014 selama 7 bulan, di mana kita memperoleh kendaraan tersebut pada 21 Mei 2014, di bulan Mei tersebut tidak disusutkan. Kita mulai dari bulan Juni sampai 31 Desember 2014, dapatlah 7 bulan. Dari beban penyusutan per tahun itu kita kalikan 7 dan dibagikan dengan 12. Dapatlah untuk yang fiskal 10.937.500 dan untuk komersial 12.638.889. Selisihnya ini akan masuk ke koreksi fiskal positif
sebesar Rp1.701.389. Nah, untuk perhitungan penyusutan yang kedua, ada peralatan dengan harga perolehan 25 juta, nilai residunya 10% dari harga perolehan, yaitu 25 juta dikali 10% dapat 2.500.000. Dengan menggunakan metode garis lurus juga, dengan tanggal perolehan 9 September 2013, maka perhitungan penyusutan untuk tahun 2014 adalah tetap selama 1 tahun, bukan 4 bulan, dari September ke Desember. Karena dia tahun perolehannya 2013, jadi kita nggak include masuk. Yang kita include masuk adalah perhitungan di tahun 2014-nya. Dengan beban penyusutan per tahun untuk perhitungan komersial itu dikurangi dengan nilai residu, dibagi umur manfaatnya selama 3 tahun, dapatlah beban penyusutan per tahun secara komersial adalah 7.500.000 dan secara fiskal adalah 6.250.000, di mana harga perolehan langsung dibagi dengan umur manfaat, tidak dikurangi lagi dengan nilai residu. Selisih antara beban penyusutan komersial dan fiskal inilah yang akan kita koreksi ke koreksi fiskal positif, di mana 7.500.000 dikurangi dengan 6.250.000 dapatlah 1.250.000. Kita akan masukkan ke koreksi fiskal positif pada penyusutan peralatan. Nah, untuk penyusutan yang ketiga atau yang terakhir mengenai bangunan permanen. Bangunan permanen ini menggunakan metode garis lurus saja di perhitungan fiskalnya, sesuai yang udah dijelasin di awal tadi oleh teman-teman. Harga perolehan yang diperoleh pada PT Dreamworks adalah 340 juta rupiah, dengan umur manfaat komersial itu 15 tahun, sedangkan umur manfaat fiskal adalah 20 tahun. Untuk residonya adalah sebesar 20% dari harga perolehan, di mana 20% dari 340 juta rupiah adalah 68 juta rupiah. Dan diperoleh bangunan permanen ini diperoleh pada tanggal 22 September 2004. Jadi masih termasuk dalam perhitungan 1 tahun pada tahun 2014 ini. Maka untuk perhitungan komersialnya adalah harga perolehan dikurangi residu dibagi umur manfaat. Dapatlah 18.133.333,33. Maka kita bulatin menjadi tidak ada 2 angka belakang koma, 18.133.333 rupiah. Dan untuk fiskal perhitungannya harga perolehan dibagi umur manfaat, tidak lagi dikurangi residu karena residu tidak diakui. Jadi fiskalnya itu sebesar 340 juta rupiah dibagi 20 tahun. Maka beban penyusutan per tahunnya didapatlah 17 juta rupiah secara fiskal. Lalu selisihnya itu akan menjadi koreksi fiskal positif, karena komersial lebih besar, yaitu sebesar 18.133.333 dikurangi dengan 17 juta rupiah, didapatlah nilai selisihnya sebesar 1.133.333 rupiah. Lanjut, kalau tadi kita sudah menghitung perhitungan penyusutan aset tetap, kita masuk ke rekonsiliasi fiskalnya. Sesuai nomor 2 informasi keuangan, kita masukin perhitungan yang udah kita hitung tadi.
Untuk kolom-kolom yang kosong seperti barang dagang siap dijual itu didapat dari persediaan awal ditambah pembelian, dikurangi potongan pembelian, dikurangi retur pembelian, ditambah biaya angkut pembelian, dapatlah barang dagang siap untuk dijual. Lalu dikurangkan dengan persediaan akhir, dapatlah harga pokok penjualan. Dan laba kotor didapat dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, dapatlah laba kotornya. Nah, untuk yang cadangan piutang tak tertagih, itu sudah dibahas sebelumnya tentang metode penghapusan piutang, di mana dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan. Sedangkan di PT DreamWorks ini merupakan jenis usahanya perdagangan umum, sehingga cadangan piutang tak tertagih menurut komersial kita harus kurangi dan masuk ke koreksi fiskal positif. Sehingga menurut fiskal, cadangan piutang tak tertagih tidak terlampir nilainya. Kemudian mengenai beban pajak, disebutkan dalam soal bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar 12 juta rupiah dan sisanya merupakan angsuran PPh pasal 25, sehingga yang diakui dalam menurut koreksi fiskal itu harus kita kurangkan angsuran PPh 25-nya. Jadi yang diakui menurut fiskal adalah sebesar nilai pajak bumi dan bangunannya. Lalu, penyusutan kendaraan yang tadi sudah kita hitung, selisihnya akan dimasukin ke dalam koreksi fiskal positif. Sehingga menurut fiskal, beban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan, perhitungan penilaiannya. Lalu ada sumbangan ke panti asuhan, di mana menurut komersial itu diakui sebagai beban, tetapi di dalam perpajakan tidak dapat diakui sebagai beban karena bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga kita harus kurangi atau kita keluarkan dan masuk ke koreksi fiskal positif. Rekreasi karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan juga harus kita keluarkan karena tidak dapat dibebankan. Mengenai penyusutan bangunan, itu sama seperti yang kita hitung di awal. Selisihnya masuk ke koreksi fiskal positif. Penyusutan peralatan kantor juga sama. Lalu, beban lain-lain yang diakui sesuai dengan daftar nominatif adalah 8.888.000, di mana sebesar selisihnya harus kita masukin ke koreksi positif karena tidak dapat diakui karena tidak ada daftar nominatifnya. Dan jumlah beban administrasi dan umum kita tambahin dari gaji, THR dan bonus di bagian beban administrasi umum, kita tambahin dengan listrik dan air, tambahin sewa kantor, tambahin alat tulis kantor, tambah premi asuransi kebakaran, tambahin ke panti asuhan, sumbangan ke panti asuhan, tambahin rekreasi karyawan, telepon, penyusutan bangunan dan peralatan kantor lainnya, dapatlah menurut komersial jumlah beban administrasi dan umumnya 396.718.433. Sedangkan menurut fiskal itu hanya sebesar 197.511.400, perbedaan yang cukup jauh. Lalu jumlah beban usaha itu didapat dari jumlah beban administrasi dan umum ditambah beban penjualan. Nah, jumlah beban usaha itu kita kurangkan dari penghasilan dari laba kotornya.
sehingga didapatlah penghasilan neto usahanya. Lanjut ke penghasilan di luar usaha. Dividen dari PT Sentosa penyertaan modal sebesar 22% 50.700.000. Ini termasuk untuk penghasilan final juga kita harus kurangkan dari penghasilan karena sesuai pembahasan tadi, contoh-contoh penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya adalah penghasilan bunga deposito dan hadiah undian. Makanya kita harus keluarkan hadiah undian Bank BCA dan bunga deposito setelah pajak. Lanjut, jumlah penghasilan luar usaha didapat dari dividen dari PT Sentosa ditambah hadiah undian Bank BCA dan bunga deposito setelah pajak dapatlah menurut komersialnya. Jika menurut fiskalnya hanya sebesar dividen dari PT Sentosa, di mana penyertaan modal sebesar 22% saja. Dan penghasilan dari luar negeri ada dividen dari Li Ltd, Singapura, dan laba usaha dari Brazil, sehingga jumlah penghasilan luar negeri didapatlah 270 juta, baik menurut fiskal maupun komersial. Dan laba bersih yang didapat menurut komersial adalah 5.420 juta 253.028 rupiah. Sedangkan untuk menurut fiskal, laba bersihnya adalah sebesar 5.872.664.550 rupiah. Lanjut, kita masuk ke perhitungan pajak penghasilannya, menghitung PPh terutang dan menghitung tarif PPh yang dikenakan. Nah, yang pertama adalah penghasilan kena pajak PT Dreamworks yang kita dapat dari perhitungan tadi, rekonsiliasi fiskal yang udah kita hitung, dapatlah laba bersih menurut fiskalnya adalah sebesar 5.872.664.550 rupiah. Lalu kita kurangkan dengan kompensasi kerugian, di mana laba fiskal dari tahun 2007 sampai laba fiskal tahun 2013 dengan terdapat rugi fiskal di tahun 2010 dengan 2011. Kita tambah kurangkan sehingga dapatlah total kompensasi kerugian ini 1.467 juta. Kita abaikan, tidak kita kurangkan dengan penghasilan kena pajaknya dikarenakan sudah melebihi sehingga sudah melebihi kompensasinya, sudah melebihi artinya kerugiannya itu sudah dikompensasikan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita hanya menghitung sebesar PPh terutangnya sebesar di tahun 2014 saja. Sehingga penghasilan kena pajak sesungguhnya adalah 5.872.664.550 rupiah, di mana kita melakukan pembulatan ke bawah ribuan rupiah. Dapatlah 5.872.664.000, di mana penghasilan ini melebihi 4,8 M sehingga mendapat fasilitas sebesar 50%. Perhitungan untuk mendapatkan fasilitasnya adalah sebesar 4,8 M kita bandingkan dengan 12.560.550.000. Kok bisa nilainya 12,5 M-an? Dapat dari mana angkanya? Angkanya ini didapat dari penjualan bersih dari soalnya informasi keuangan. Lalu kita kalikan dengan penghasilan kena pajak yang sudah kita bulatkan. Dapatlah fasilitasnya sebesar 2.244.231.916,60. Kita melakukan pembulatan matematika,
pembulatan ke atas apabila 0,5 ke atas. Sedangkan 0,4 ke bawah, kita pembulatan ke bawah. Dan yang tidak mendapatkan fasilitas atau non-fasilitas, kita kurangkan 5,8 eman penghasilan kena pajaknya yang udah kita bulatkan, kita kurangkan dengan fasilitas yang dapatlah non-fasilitas sebesar 3,6 eman, yaitu 3.628.432.083 rupiah. Lalu untuk menghitung PPh terutangnya, karena ini di tahun 2014, maka tarif PPh badan adalah sebesar 25%, di mana sesuai dengan peraturan perpajakan pasal 17B, itu tarif PPh badan dari tahun 2010 hingga sekarang, tahun 2010 hingga 2019 25% dan 2020 karena ada COVID, tarif PPh badannya sebesar 22%. Karena kita menghitung untuk tahun 2014, maka kita menggunakan tarif 25%. Kita kalikan dengan yang kita dapatkan fasilitas, dapatlah 280.528.989,58. Sama ini pembulatan matematika ke atas, sehingga dapatlah 280.528.990 rupiah. Dan yang tidak mendapatkan fasilitas, kita hanya kalikan sebesar 25% saja, sesuai dengan tarif PPh badan, dapatlah 907.108.020,85 pembulatan ke atas juga, dapatlah total PPh terutangnya sebesar 1.187.637.11 rupiah. Next, kita lanjut ke perhitungan PPh 23, pasal 23 atas penyertaan dividen PT Sentosa, di mana penyertaannya sebesar 22%. Jadi, mendapatkan penghasilan dividen karena yang menerima PT Dreamworks dikenakan PPh 23 dengan tarif 15%. Dari penghasilan sebesar 50.700.000 itu dapatlah PPh 23 yang dikenakan sebesar 7.605.000. Untuk penghasilan atas hadiah undian dari Bank BCA dikenakan PPh final dengan tarif 25%, yaitu 25% dikalikan hadiah undian yang didapat dari Bank BCA sebesar 75 juta, dapatlah 18.750.000. Dan untuk bunga deposito juga dikenakan PPh final sesuai dengan pasal 4 ayat 2, merupakan penghasilan yang bersifat final. 20%, dengan tarif 20% tersebut kita kalikan dengan bunga deposito yang didapat sebesar 20 juta, dapatlah PPh finalnya sebesar 4 juta. Kok bisa dikalikan dengan 20 juta padahal di soalnya 16 juta? Ya, karena di soalnya itu merupakan bunga deposito setelah pajak, sehingga kita harus mencari dulu DPP atau dasar pengenaan pajaknya sebelum dikurangi dengan pajak, di mana 16 juta itu merupakan sudah dikurangi pajak dengan tarif 20%, sehingga kita harus balikin ke 100%. Caranya 16 juta dikali 100 dibagi 80, dapatlah dasar pengenaan pajaknya 20 juta. Sehingga PPh final atas bunga deposito sebesar 4 juta rupiah. Dan total penghasilan PPh finalnya, total pajak penghasilan PPh finalnya adalah sebesar 22.750.000, didapat dari 18.750.000 dari hadiah undian, kita tambah dengan bunga deposito PPh finalnya sebesar 4 juta. Dapatlah 22.750.000.
Kita lanjut ke perhitungan soal poin 4A, di mana dasar pengenaan pajak atau DPP-nya sebesar 3,3 M rupiah. PPh 22 atas penyerahan barang dikenakan karena penjualan hasil produksinya kepada Dinas Catatan Sipil Pontianak, sehingga perhitungannya 3,3 M rupiah dikali 1,5%, di mana tarif tersebut merupakan tarif atas bendaharawan. PPh 22 atas penyerahan barang didapat sebesar Rp49.500.000. Oke, kita lanjut ke soal 4B, di mana PPh 22 atas impor barang dikenakan kepada PT Dreamworks dikarenakan telah mengimpor barang ke Jepang. Sebelum kita menghitung DPP-nya, kita harus mencari tahu dulu berapa CIF, bea masuk, dan bea masuk tambahannya. Cost Insurance and Freight didapat sebesar 9.489.493 yen dan bea masuk yang dikenakan 10% dari CIF sebesar 948.949,3 yen dan bea masuk tambahan dikenakan sebesar 15% dari CIF, yaitu didapat sebesar 1.423.423,95 yen. Sehingga didapatlah DPP dari CIF ditambah bea masuk ditambah bea masuk tambahan sebesar 11.861.866,25 yen. Dan DPP ini masih dalam bentuk mata uang asing, kita harus konversikan ke kurs kurs rupiah sesuai dengan Kementerian Keuangan, di mana 1 yen ditetapkan sebesar Rp136. Dapatlah DPP dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp1.213.810. Dan karena PT Dreamworks memiliki angka pengenal impor, maka tarif yang dikenakan PPh 22 atas impor barang sebesar 2,5%. Dikalikan dengan DPP yang udah dikonversikan ke mata uang rupiah. Dapatlah PPh 22 atas impor barang sebesar 40.330.345 rupiah. Sehingga total PPh 22 atau total PPh pasal 22 yang dikenakan ke PT Dreamworks sebesar 49.500.000 ditambah 40.330.345 rupiah didapatlah 89.830.345 rupiah. Berikutnya adalah perhitungan PPh pasal 24, di mana penghasilan yang didapat dari luar negeri. Yang pertama berlokasi di Singapura, yaitu kita menghitung dengan dua perhitungan yang berbeda. Yang pertama menggunakan perbandingan, yang kedua menggunakan tarif. 120 juta penghasilan yang didapat dari luar negeri kita bandingkan dengan laba bersih atau pengenaan dasar penghasilan kena pajaknya sebesar 5.872.664.000. Kita kalikan dengan total PPh terutang yaitu sebesar 1.187.637.011 rupiah. Didapatlah PPh pasal 24-nya sebesar 24.267.767 rupiah. Sedangkan PPh dengan tarif 20% yang dibayarkan di luar negeri sebesar 24 juta.
120 juta dikalikan 20%, dapatlah 24 juta. Di mana yang kita ambil adalah nilai PPh pasal 24 yang terendah. Yang kedua, berlokasi di Brazil. Cara perhitungannya juga sama. Penghasilan yang didapat dari Brazil sebesar 150 juta rupiah kita bandingkan dengan penghasilan kena pajaknya 5.872.664.000. Kita kalikan dengan total PPh terutang yang didapat adalah sebesar 1.187.637.011 rupiah. Didapatlah PPh pasal 24-nya sebesar 30.334.709 rupiah dan PPh 24 yang dibayarkan di luar negeri dengan tarif 18% dari 150 juta sebesar 27 juta. Oleh karena itu kita ngambil yang terendah, maka total PPh pasal 24 adalah 24 juta ditambah 27 juta dapatlah 51 juta rupiah. Lanjut kita masuk ke perhitungan PPh pasal 29, di mana PPh terutang yang kita hitung kita dapat sebesar 1.187.637.011 rupiah. Dan kita kurangkan dengan kredit pajak yang sudah kita kenakan di PPh pasal 22 sebesar 89.830.345 rupiah. PPh pasal 23 sebesar 7.605.000, PPh pasal 24 sebesar 51 juta, dan PPh pasal 25 yaitu angsuran per bulannya sebesar 5 juta rupiah dikalikan dengan 12 dapatlah 60 juta rupiah. Jadi total kredit pajak sebesar 208.435.345 rupiah. Sehingga PPh yang kurang bayar adalah sebesar 979.201.666 rupiah. Lalu untuk PPh pasal 25 perhitungannya sama seperti PPh pasal 29, bedanya total kredit pajaknya kita tidak masukin PPh 25-nya. Didapat kredit pajaknya sebesar 148.435.345 rupiah. Didapat PPh pasal 25 kita kurangkan dari PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak. Didapat 1.391.201.666 rupiah. Dan PPh pasal 25 per bulannya adalah sebesar 86.600.139 rupiah. Nah, karena tadi kita sudah menghitung perhitungan perpajakan, PPh yang dikenakan berapa aja, kita sudah merekonsiliasi fiskalnya. Sekarang terlampir SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, di mana kode formulir yang digunakan adalah 1771 dengan tahun pajak tahun 2014, nama perusahaannya PT Dreamworks, nama wajib pajaknya. Bisa dilihat berikut cara pengisiannya terlampir. Dan halaman pertama kedua merupakan induk SPT. Dan kolom paling bawah ditandatangani oleh nama pengurus direktur utama, yaitu Bapak Benjamin Benny Corp. SE AKCA, beserta NPWP sebagai wajib pajaknya. Lanjut ke lampiran 1771-1, di mana merupakan perhitungan penghasilan neto fiskal. Terlampir tampilannya seperti
berikut ini, didapatlah penghasilan neto fiskal sebesar Rp5.672.664.550. Lanjut ke lampiran 1771 strip 2 tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Kalau tadi secara fiskal, yang ini tampilan secara komersialnya. Lanjut, lampiran 1771 strip 3 tentang kredit pajak dalam negeri, di mana ada Dinas Catatan Sipil Pontianak penyerahan barang, Ditjen Bea dan Cukai Pelabuhan atas impor barang, dan PT Sentosa atas penghasilan dividen yang diterima dari PT Sentosa. Merupakan kredit pajak dalam negeri. Terlampir 1771 strip 4 tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita masukin di dalam lampiran SPT 1771 strip 4 ini, di mana yang tadi kita hitung ada bunga deposito dengan tarif PPh terutang PPh finalnya sebesar 4 juta rupiah, dan juga hadiah undian sebesar 18.750.000. Lanjut kita ke SPT 1771 strip 5. Lampiran yang kelima ini memuat tentang daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, daftar susunan pengurus dan komisaris. Tadi kita sudah melihat daftar pemegang saham ada 3, yaitu PT Adijaya, PT Nusantara Jaya, dan PT Jaya Berjaya, beserta jumlah modal yang disetor. Berikutnya kita masuk ke lampiran ke-6, 1771 strip 6, di mana berisi tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Karena tadi di soal tidak menyebutkan, maka kita tidak mengisi bagian ini. Lanjutnya kita masuk ke lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2014 tentang daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Selanjutnya kita masuk ke lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2014 tentang perhitungan kompensasi kerugian fiskal untuk tahun pajak 2014 dan tahun pajak berjalan. Terlampir tampilannya. Lanjut kita masuk ke lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2014 untuk kredit pajak luar negeri, di mana dari LLS Ltd Singapura berupa dividen jenis penghasilannya dan juga laba usaha dari Brazil. Merupakan kredit pajak luar negeri yang harus kita laporkan. Berikut tampilannya. Lanjut ke transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Jadi lampiran khusus ini memuat tentang elemen dari laporan laba rugi. Kita masukin sesuai dengan soal yang kita kerjakan.
Nah, yang terakhir merupakan daftar penyusutan aset tetap PT DreamWorks untuk periode bersangkutan, yakni periode tahun 2014. Terlampir jenis aktivanya ada 3, kendaraan, peralatan, dan bangunan permanen. Perhitungannya sudah kita hitung di awal dan ini merupakan rangkumannya. Sekian pembahasan kasus SPT ini, pengisiannya beserta soalnya, semuanya sudah kita bahas. Jadi sekian ya guys, nanti bakal kami lampirin juga, yang bakal ada lampiran-lampirannya, yang mungkin ada penjelasan-penjelasannya nanti, dan juga maaf kalau kami ada salah ngomong atau ada yang nggak berkenan. Oke. Terima kasih semuanya udah dengerin podcast kami yang sebenarnya ini ada manfaatnya, tapi kami tuh agak gimana ya? Agak malu-malu dikit gitu. Karena baru pertama kali nih ya guys ya. Jadi maklumin aja. Jadi buat teman-teman yang mau lebih tahu nih tentang pajak dan lain-lainnya, kalian bisa baca di buku atau apa, atau kalian mau kontak kami juga boleh. Nanti kami bakal lampirin kontak kami di bawah ini buat kalian yang mau nanya-nanya, adik-adik gitu yang baru belajar soal pajak atau apa gitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan tidak berkenan kepada kalian. Kami pamit undur diri dulu. Sekian dari kami. Terima kasih.